Halo teman-teman semua, kali ini kita akan berada di minggu yang ke-9, sesi yang kedua gitu ya. Kali ini masih bersama saya, si Tegar. Oke, kali ini kita akan membahas terkait norm vektor dot produk perkalian produk atau perkalian dalam Euclid dan jarak di ruang N. N-nya ini bisa ruang 2, ruang 3 sampai N gitu ya, bisa dipilih itu. Kemudian masih dibawakan oleh saya, Tegar. Saya masih bekerja di D3 Teknologi Informasi di Fakultas Informatika dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Dell di Indonesia gitu ya. Kemudian selalu saya ingatkan kalau ada apa-apa terkait terlambat mengumpulkan tugas bisa dikirim email tegar.prasetyo@dal.ac.id atau dikirim ke akun Gmailnya yaitu arifintegar12@gmail.com gitu ya teman-teman semua. Langsung saja kita membahas bahasan pada pokok kali ini. Ini merupakan materi yang cukup penting kalau di aplikasi dunia nyata, namun di sini masih teori-teori gitu ya. Namun ini akan sangat berguna jika kalian bekerja di bidang robotik atau bidang pesawat gitu. Biasanya norm ini akan sangat bermanfaat gitu ya untuk menjaga kestabilan si robotnya berjalan. Misal robotnya berjalan itu biar stabil ya, itu memanfaatkan di programnya ada normnya gitu. Oke, norm dari vektor itu apa? Jadi panjang dari sebuah vektor V itu disimbolkan seperti ini. Ini bacanya adalah norm dari V atau panjang dari V atau besaran dari V. Namun kita biasa nyebutnya ini adalah norm vektor V gitu ya. Kita sepakati bersama ini disebutnya norm vektor V gitu ya. Kemudian norm vektor V itu definisinya gimana? Definisinya adalah kita memanfaatkan teorema Pythagoras. Pada gambar yang ini ya A, kita tahu panjang dari vektor V atau norm dari V itu kan pasti kuadrat akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah, inilah definisi dari norm vektor. Panjang vektor V adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Ini kalau di ruang 2. Gimana kalau di ruang 3 gitu? Gimana kalau di ruang 3? Ruang 3 kan pasti ada V1, ada V2 dan ada V3. Misalkan kita tulis di sini ini V1 misalkan. Kemudian V2-nya ini, V3-nya yang ini. Nah, kita pengen cari yang norm V ini, yang ini gimana caranya? Nah, kita kan membutuhkan panjang OR kan. Nah, panjang OR. Nah, kita lihat panjang OR ternyata itu membentuk sudut ini, siku-siku. Nah, kalau panjang sudut siku-siku berarti kita bisa mendapatkan OR ini dari ini akar V1 panjang dari yang ini, OR ini akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ini dapat, berarti ini juga siku-siku nih. Nah, kita bisa tahu norm vektor V ini. Norm vektor V itu adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat diakarkan gitu. Jadi hasilnya nanti seperti ini gitu, paham ya? Kemudian gimana kalau misalkan di ruang N gitu? Kalau di ruang N berarti kan vektornya ada V1, ada V2 sampai Vn gitu kan. Berarti norm vektor V itu yang di Rn itu sama sebetulnya kayak kita mencari di ruang 2 atau di ruang 3. Nah, cuma bedanya ini tinggal disesuaikan aja berapa banyaknya. Kalau ada N berarti V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah sampai ke N. Vektornya Vn kuadrat diakarkan. Itulah yang namanya norm vektor atau besar dari sebuah vektor gitu ya. Kemudian ini adalah sebuah contoh. Coba tentukan normnya gitu ya. Misalkan kita mempunyai vektor V itu min 3
2, 1. Nah, kita di ruang 3 berarti karena ada 3. Ini V1, V2, dan V3. Karena di ruang 3 kita ingat, berarti kita mempunyai, misalkan ini V1, ini V2, ini V3. Karena ada 3 norm vektornya, berarti norm vektor V adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat gitu ya. Berarti kita bisa memperoleh nih norm vektornya itu nanti akan sama dengan min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berapa nih? Min 3 kuadrat adalah 9, ditambah 2 kuadrat adalah 4, ditambah 1. 9 tambah 4, 13, ditambah 1, berarti akar 14. Jadi nanti ketemunya adalah akar 14, gitu ya. Paham ya? Gimana kalau di ruang 4? Nah, di ruang 4 berarti norm vektornya itu berarti nanti ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti langsung saja 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nanti hasilnya adalah akar 39 gitu ya teman-teman semua. Paham ya? Kemudian ada nih dari definisi tadi kita mendapatkan sebuah teorema. Nah, teorema ini juga akan dibawa kemana-mana. Jadi ingat terus ya teorema yang ini sangat penting. Misalkan kita mempunyai sebuah vektor V di ruang Rn. Rn ini bisa R2, bisa R3, bisa R4, bisa R5 sampai ke Rn gitu ya. Ke dimensi n. Dan jika kita mempunyai sebuah skalar, ini skalar berarti bilangan real gitu ya, anggotanya bilangan real, maka norm dari V itu pasti akan selalu positif. Ini sangat penting. Nah, kalau norm V-nya itu sama dengan 0, berarti itu jika dan hanya jika vektor V ini itu bernilai 0. Nah, kemudian yang C itu norm perkalian skalar K dengan V itu akan menjadi seperti ini, modulus K dikali norm vektor dari V. Nah, kita bisa, yang C ini cukup penting, kita bisa buktikan seperti ini. Nah, kalau kita punya norm K V itu kan nanti akan sama dengan KV1 dikuadratkan ditambah KV2 dikuadratkan ditambah sampai KVN dikuadratkan. Nah, kita bisa tulis seperti ini gitu ya. Nah, K kuadrat ini kan bisa keluar gitu ya. Bisa keluar maksudnya gimana? Misalkan nih akar 4 gitu kan bisa keluar jadi 2. Jadi akar K kuadrat itu kan sama dengan K2 per 2 sebenarnya, akan sama dengan K gitu. Jadi ini akan menjadi seperti ini. Nah, paham ya? Jadi bentuk yang ini itu tidak lain adalah norm dari V. Jadilah teorema yang C itu pembuktiannya. Mungkin di hafal aja nih, hanya sebuah pengetahuan gitu ya. Kemudian hal yang terpenting dalam materi vektor ini adalah ada tuh ternyata kalau kita mendapatkan norm dari suatu vektor V itu ternyata panjangnya itu 1. Nah, kalau menemukan seperti itu disebut dengan unit vektor. Nah, unit vektor itu disebutnya. Gimana cara mendapatkan unit vektor? Cara mendapatkan unit vektor itu misalkan kita mempunyai vektor V gitu ya. Kita pengen ini disimbolkan unit vektornya U misalkan. Kita pengen mendapatkan unit vektor U, itu caranya gimana? Langkah pertama kita mencari norm vektor V dulu. Mencari norm vektor V. Kemudian kita balik norm vektor V. Balik gimana maksudnya? Diseper 1 per norm vektor V dikali V. Nah, ini nanti akan menghasilkan norm satuan. Yang artinya ini nanti panjangnya itu nanti akan sama dengan 1. Contoh, misalkan kita mempunyai vektor V seperti ini. Vektor V ada 2, V1, ada V2, dan ada V3 gitu ya. Kemudian kita disuruh untuk mendapatkan vektor unit U. Gimana caranya? Tadi kan langkah pertama kita mencari norm vektor V dulu. Nah, berarti norm vektor V dari ini adalah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. 4 tambah 4 tambah 1. Berarti 4 tambah 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9.
Berarti akar 9 itu nanti akan sama dengan 3 gitu ya. Nah, kita udah dapat nih. Kemudian untuk mencari vektor U itu hasilnya adalah seperti ini. U sama dengan tadi kan dibalik V dikali V. Ini nanti akan hasilnya adalah 1/3 dikali 2,2, min 1. Nanti hasil vektor unitnya adalah 2/3, 2/3, min 1/3. Nah, gimana cara tahunya ini unit vektor? Tadi kan unit vektor itu adalah normnya 1 gitu ya. Coba kita buktikan. Berarti U, kalau pengen cari normnya itu kan berarti 2/3 kuadrat ditambah 2/3 kuadrat ditambah min 1/3 kuadrat gitu ya. Nanti akan hasilnya itu akan sama dengan berapa ini? 4/9 ditambah 4/9 dikurangi 1/3. Nah, ini tulis di mana? Di sini aja deh. Di sini ya. Kemudian ini tulis lagi deh, akar 4/9 ditambah akar 4/9 dikurangi 1/3. Ini dijadiin 9 biar enak. 4/9 ditambah 4/9. Oh, ini kuadrat. Sorry, ini plus berarti. Ini plus. Nah, kuadrat berarti ini 9. Sorry, ini 9 ditambah 1/9. Nanti hasilnya adalah 9/9. Akar 1 sama dengan 1. Oh, ternyata vektor yang didapat itu mempunyai panjang 1. Berarti disebutnya disebutnya adalah vektor yang tadi disebutnya unit vektor karena dia itu mempunyai panjang 1 gitu, paham ya? Kemudian selanjutnya ada penulisan standar unit vektor. Kalau di ruang 2, di dimensi 2, kita kan mempunyai koordinat X dan koordinat Y di sini kan. Nah, untuk yang X ini, kalau di koordinat itu kan titiknya ada 2 berarti kan, X, Y gitu ya. Kalau yang Y itu, kalau yang X ini berarti kan koordinatnya 1, 0 ya, karena X-nya 1, Y-nya 0 misalkan. Y. Kemudian yang ke atas itu, yang Y itu akan 0, 1. Yang bernilai ada Y-nya. Nah, ini yang vektor satuan ini bisa disebut I sama dengan 1, 0 atau Y sama dengan 0, 1. Nah, penulisannya seperti ini. I itu isinya adalah 1, 0 dan Y itu adalah 0, 1. Ini disebut standar unit vektor. Kemudian gimana kalau di ruang 3? Di ruang 3 berarti kan isinya nanti X, Y, Z gitu ya. Nah, tinggal disesuaikan aja. I-nya berarti ya isinya yang X aja, Y lainnya 0. Kalau Y berarti Y-nya aja 1, lainnya 0. Kalau K itu berarti Z-nya yang 1, lainnya 0 gitu ya. Gitu. Paham ya? Ini hanya penulisan aja. Kemudian ada jarak dalam Rn. Nah, misalkan nih, kita mempunyai titik P1 dan P2. Nah, kita membentuk vektor yang disebut P1 dan P2. Nah, misalkan P1 itu titiknya X1, Y1. Kemudian P2 itu titiknya adalah X2 di Y2. Maka vektor dari P1, P2 itu isinya adalah ini. X2 min X1, Y2 min Y1. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Maka kalau ingin mencari ingin mencari jarak P1, P2 itu bisa didapatkan seperti ini. Ini jarak disimpulkan D sama dengan jaraknya dari P1, P2 itu bisa didapatkan mirip dengan norm vektor. Berarti ini tinggal dikuadratkan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat gitu teman-teman. Paham ya? Kemudian bagaimana kalau di R3? Di R3 berarti kan X1, X2, X3, XZ1 gitu ya. Berarti kita tinggal sesuaikan aja. Tadi kan cuma sampai Y2 min Y1 kuadrat. Kalau di ruang 3 kan ada Z-nya, kita tambahin Z2 min Z1 kuadrat gitu. Tinggal disesuaikan aja sebenarnya.
berapa banyaknya. Nah, ini teorema yang lebih dalam lagi. Tadi kan di R2 dan di R3 kita bisa bawa definisi yang kita peroleh tadi atau cara yang kita peroleh tadi dibawa ke ruang N, ruang berdimensi N gitu ya. Misalkan kita mempunyai sebuah vektor yang itu di ruang N, berarti kita komponen vektor U itu ada sebanyak N, dan komponen di vektor V itu akan sebanyak N juga, V1 sampai Vn. Nah, jarak dari U dan V itu bisa didefinisikan sebagai norm dari U min V. Ini akan sama dengan U1 min V1 kuadrat ditambah sampai UN min Vn kuadrat gitu ya. Misalkan contoh, kita mempunyai ini di R4, ini V1, V2, V3 sampai V4 gitu ya. Kita ingin mencari jarak dari antara U dan V. Berarti kita bisa langsung saja menggunakan definisi yang sebelumnya. Berarti 1 min 0 kuadrat ini ditambah 3 min 7 kuadrat ditambah min 2 dikurangi min 2 kuadrat ditambah 7 dikurangi 2 kuadrat diakarkan. Nanti hasilnya adalah akar 58 gitu ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya ada dot product atau perkalian titik gitu ya. Misalkan kita mempunyai sebuah vektor di R2 atau di R3 boleh bebas. Kita namakan vektornya U dan vektornya V gitu ya. Dan ternyata vektor ini membentuk sudut yang bernama theta. Nah, dot product dari U dan V itu didefinisikan sebagai U titik V atau U dot V itu didefinisikan sebagai U dot V sama dengan norm dari U dikali norm dari V dikali cos theta gitu. Ini adalah definisinya. Kalau kita mempunyai definisi ini, kita bisa mendapatkan cos theta. Cos theta-nya tinggal norm U kali norm V pindah ke ruas ini. Nanti akan jadinya seperti ini. Cos theta itu nanti akan sama dengan U kali V dibagi norm U dikali norm V gitu. Nah gitu. Kalau mencari theta gimana? Nah, kalau mencari theta ya tinggal diarkeskan cos ini UV norm U norm V gitu ya. Seperti itu gambarannya. Contoh, misalkan kita mempunyai sebuah gambar. Kita perhatikan gambar yang ini 3.2.5. Norm dari U itu kan ini, U-nya itu kan komponennya ini kan 0,01, berarti norm dari U itu akan sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, itu akar 1 sama dengan 1. Ini ya, benar ya. Kemudian norm dari V itu adalah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat kan sama dengan 8. 8 itu kan perkalian dari akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah 2, akar 2, akar 2. Hasilnya seperti ini, norm V gitu ya. Kemudian ternyata U dan V itu membentuk sudut theta sebesar 45 derajat gitu ya. Berarti kita bisa dengan mudah cos 45 derajat adalah 1 per akar 2. Nah, kita bisa mencari U dot V itu kan tadi bisa kita dapatkan norm U dikali norm V dikali cos theta. Itu nanti hasilnya adalah norm U-nya tadi 1, norm V-nya adalah tadi 2 akar 2, cos theta-nya adalah 1 per akar 2. Nah, ini coret-coret. Ini hasilnya 1 kali 2 berarti 2 gitu ya. Paham ya teman-teman semua? Kemudian selanjutnya ini adalah komponen form dari dot product. Nah, sebenarnya misalkan kita mempunyai sebuah ini vektor U dan vektor V dengan komponen vektor U adalah U1, U2 dan U3. Kemudian komponen dari vektor V adalah V1, V2 dan V3. Nah, misalkan komponen yang
ini yang U ini kita titik vektor U kita ada di sini, kemudian Q-nya itu ada di sini, koordinatnya ada V1, V2 dan V3. Nah, kita bisa dengan menggunakan trigonometri di SMA, ingat-ingat ya, kita bisa mendapatkan panjang dari norm vektor PQ kuadrat itu akan sama dengan seperti ini. Akan sama dengan seperti ini. Nah, kita bisa tuliskan PQ-nya itu sama dengan vektor V dikurangi U gitu ya. Karena Q-nya itu terminal point dan P-nya adalah initial point, kita bisa tuliskan seperti ini berdasarkan gambar gitu ya. Nah, kemudian kita dapatkan dari 14 itu kita pindah ruas. Yang ini kita pindah ruaskan menjadi positif. Jadi seperti ini, yang duanya dipindah ke sebelahnya. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, paham ya sampai sini? Kemudian ini kok jadi seperti ini? Nah, kita ingat kembali kalau UV itu sama dengan norm U dikali norm V dikali cos theta yang tadi loh. Yang ini. Nah, yang ini nih. Gitu ya, paham ya? Kenapa jadi seperti ini? Nah, kemudian kita bisa substitusikan bahwa norm U kuadrat ini. Norm U itu kan sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Nah, kalau pengen mencari norm U kuadrat, tinggal ini dikuadratkan, maka nanti hasilnya U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Kedua ruas dikuadratkan. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, yang ini kita substitusikan ke sini. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita mendapatkan cara yang bagus. Kalau perkalian titik itu bisa aja U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2. Nah, ini lebih mudah gitu kan. Jadi definisinya perkalian titik dot product atau perkalian dalam Euclid dari U dan V itu bisa didefinisikan dari U dot V itu bisa didefinisikan dari U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah sampai UN dikali VN gitu ya. Paham ya teman-teman? Misalkan kita mempunyai sebuah contoh nih. Kita mempunyai vektor U seperti ini dan vektor V seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan U dot V-nya. Nah, U dot V-nya kita menggunakan definisi yang ini saja yang lebih mudah gitu kan. Berarti kita bisa dapatkan U dot V-nya itu adalah min 1 dikali min 3 ini ditambah 3 dikali min 4 ini ditambah 5 dikali 1 ini ditambah 7 dikali 0. Ini nanti hasilnya akan sama dengan negatif 4. Jadi ya teman-teman, paham ya sampai saat ini? Semoga masih bisa dipahami. Ini ternyata dari definisi yang tadi kita mendapatkan sebuah teorema. Misalnya kita mempunyai sebuah vektor U, V, dan W itu ada di ruang Rn. Dan K itu skalar atau bilangan real gitu ya. Nah, ternyata U dot V itu memiliki sifat komutatif atau simetri. U dot V itu akan sama dengan V dot U, juga perkalian dot product itu memiliki sifat distribusi, artinya U dot kali V plus W sama dengan UV dikali ditambah UW gitu ya. Kemudian ini bisa dibaca sendiri gitu ya. Kemudian ini teorema selanjutnya yang penting, ini juga bisa dipahami sendiri dan bisa teorema ini dibawa aja. Misalnya ada soal, kita sudah mendapatkan teorema ini ya, kita nggak usah hitung dari awal, kita menggunakan teorema saja gitu ya. Nah, kemudian ini ada Cauchy pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ini cukup tahu aja karena ini tidak begitu familiar di teknologi informasi. Ini tapi ini sangat familiar di matematika. Itu seperti ini. Nah, yang perlu kalian tahu sebenarnya yang ini aja. Yang pertidaksamaan segitiga. Artinya kalau misalnya kita mempunyai vektor U, V, dan W itu ada di Rn, maka norm dari vektor U plus norm dari U plus V itu akan selalu kurang dari sama dengan norm U ditambah norm V. Nah, ini yang perlu kalian pahami yang ini aja.
sama yang B, yaitu jarak antara U, V itu akan selalu kurang dari jarak antara U, W ditambah jarak dari W, V. Ini yang perlu dipahami, dua ini aja. Kemudian yang ini juga perlu diketahui aja, misalkan yang ini aja yang perlu diketahui, yang ini dibaca aja, yang perlu kalian ketahui yang ini aja. Yaitu jika U dan V itu ada di Rn, maka perkalian U kali V itu bisa juga didapatkan dengan cara yang berbeda. Misalkan di soal itu kita hanya mempunyai diketahui norm V sama norm U, dan norm U min norm V. Nah, ini gimana nih kalau misalnya kita ingin mendapatkan U kali V? Nah, mendapatkan U kali V kita bisa mendapatkan dengan rumus seperti ini gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke, ternyata sudah selesai untuk materi minggu ke-9 bagian kedua. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sinkronisasi gitu ya. Kita diskusi. Oke, teman-teman, terima kasih menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat belajar dan selamat belajar teman-teman. Terima kasih.